warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wazzawaju bi aktsara min arba'atin jaizun lahu sallallahu alaihi wasallam li'annahu min khasaisihi. Adapun menikah dengan lebih dari 4, jaizun lahu adalah boleh bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li'annahu min khasaisihi, karena nikah lebih dari 4 itu termasuk khususiyah, termasuk keistimewaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama anna min khasaisihi aidan aqdahu bila syuhudin wala waliyin. Seperti sesungguhnya termasuk juga khusus atau keistimewaan bagi Nabi, adapun akadnya Nabi bila syuhudin, tanpa pakai saksi, wala waliyin, dan juga tanpa pakai wali. Jadi nikah lebih dari 4 itu untuk Nabi itu tidak masalah. Berapa saja Nabi mau nikah itu, ya, itu dibolehkan oleh Allah. Karena itu termasuk khususiyah, termasuk sesuatu yang dikhususkan untuk Nabi. Tapi untuk umatnya tetap dibatasi hanya 4, ya. Untuk umatnya, jadi kita ini umpamanya mau nikah, ya poligaminya paling enggak ya 4 ya. Tapi untuk Nabi berapa saja itu enggak ada batasnya, ya boleh, ya. Walaupun di sini hanya disebutkan meninggalkan 9, semuanya itu 11, semuanya itu 11, ya. Malah lebih dari itu ya boleh-boleh saja, ya. Ya karena nikahnya Nabi itu, ya, memang perintah dari Allah, memang diperintah oleh Allah, merupakan wahyu. Artinya bukan hanya untuk memenuhi keinginan hawa nafsunya, enggak, tapi memang betul-betul mendapatkan perintah dari Allah. Makanya disebut dengan khususiyah, ya, khususiyah yang tak bisa. Dan sekalian, ya, nikah seperti itu berarti menampakkan sifat besariyahnya, sifat kemanusiaannya, kan kayak gitu. Kan Nabi itu adalah seorang manusia, ya. Cuman bedanya dengan yang lainnya itu, beliaunya itu mendapatkan wahyu, kan kayak gitu. Pilihan Allah yang diberi wahyu oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Sedang kita ini ya manusia biasa, ya sama saja, sama saja. Nabi itu yang menampakkan kebesarian, keradul besariannya itu, ya, karena sepertinya dulu itu ada Nabi Isa itu menjadi kecelakaan, ya, sampai dituhankan orang gara-gara kurang menampakkan kemanusiaannya. Sifat kemanusiaannya kurang ditampakkan, sampai oleh pengikutnya itu dikatakan ya Tuhan, dikatakan Tuhan, karena sifat kemanusiaannya tidak tampak. Nabi, ya, menampakkan, padahal yang namanya Nabi, ya, kan seperti Al-Quran dikatakan itu, Nabi itu adalah manusia yang makan biasa dan jalan di pasar-pasar seperti biasanya, itu sama dengan orang-orang pada umumnya itu loh. Itu berarti sekalian menampakkan sifat kebesariannya, biar tak terjadi kecelakaan seperti yang dialami oleh Nabi Isa itu, sampai pengikutnya banyak yang murtad mentuhankan dirinya, itu kan kayak gitu. Demikian juga termasuk khususnya bagi Nabi itu, Nabi itu kalau akad nikah itu tanpa saksi, tanpa wali, ya tidak masalah, tidak masalah, ya.
Tapi untuk umatnya itu ya yang dianjurkan pakai saksi, pakai wali. Sampai Nabi itu bersabda, la nikaha illa biwaliyin ya wa syahidai adlin kan kayak gitu ya. Jadi nikah itu tidak sah kalau tanpa wali dan tanpa dua orang saksi kan untuk umatnya. Tapi untuk Nabi ya tidak kayak gitu. Wa taradda ba'dul mustasyriqin wal masihiyin ala ta'addudi zawjatihi sallallahu alaihi wasallam. Wa taradda dan menentang ba'dul mustasyriqin siapa sebagian orang-orang orientalis ya. Wal masihiyin dan orang-orang Nasrani ala ta'addudi zaujatihi atas berbilangannya istri-istri Nabi. Wattahamuhu bi'annahu kana rajulan syahwaniyan, dan mereka menyangka, orientalis menyangka kepada Nabi Muhammad bi'annahu bahwasanya Nabi Muhammad itu kana rajulan syahwaniyan, yaitu seorang laki-laki yang hipersek ya, berarti yang seknya tinggi ini, berarti syahwatnya itu tinggi gitu ya. Syahwatnya tinggi, tidak cukup hanya punya istri satu, punya istri dua, tidak cukup, harus sampai segitu ini kan, berarti ya orangnya itu ya bersahwat tinggi lah, pokoknya bersahwat tinggi, katanya orang orientalis ya. Wa hasyalillahi ayyakuna kadzalika ya. Dan takut kepada Allah ya, apa adanya Nabi itu seperti itu ya. Fa innahu laisa lidafi'in syahwaniyin, sesungguhnya Nabi itu ya, nikahnya itu bukan untuk menolak, untuk memenuhi keinginan hawa nafsunya, balihkamin wa aghradin, bahkan karena mengandung beberapa hikmah, wa aghradin dan beberapa tujuan. Jadi kata orang-orang mustasyrikin, orientalis, katanya orang orientalis itu yaitu orang barat yang belajar Islam tapi bukan untuk memeluk agama Islam, tapi untuk menentang Islam. Belajar Islam tapi untuk menentang Islam. Itu namanya mustasyrikin ya. Orang-orang barat ya, orang Amerika, orang mana lah pokoknya itu belajar Islam tapi bukan untuk memeluk agama Islam ya, tapi untuk menentang kepada Islam. Sampai di mana Islam itu dicari kelemahannya kan kayak gitu ya. Oleh mereka itu, mereka disebut dengan al-mustasyrikin ya, orang ketimuran ya. Orang barat menjadi orang timur kan kayak gitu ya. Orang barat menjadi orang timur, makanya dikatakan orientalis ya. Orientalis. Takut kepada Allah ya takutlah kepada Allah. Mudah-mudahan Nabi itu ya tak termasuk orang yang dikatakan rajulan syahwaniyan seperti yang dituduhkan oleh orang-orang orientalis itu. Bahkan nikahnya Nabi semuanya itu mengandung beberapa hikmah yang perlu kita petik dari adanya hikmah-hikmah tersebut, dan mengandung beberapa tujuan yang perlu kita pahami dari banyaknya tujuan tentang Nabi beristri lebih dari satu itu. Minha diantaranya, diantara hikmahnya itu ya, ayyujada bainahu sallallahu alaihi wasallam wa baina ashabihi wa kibari qaumihi ya, silatun qawiyatun biwasitatil musaharati. Yang pertama itu ya, agar supaya ditemukan bainahu antara Nabi, wa baina ashabihi dan antara sahabat-sahabatnya, wa kibari qaumihi dan pembesar-pembesar kaumnya. Apa yang ditemukan ya, silatun qawiyatun, apa hubungan yang kuat ya, biwasitatil musaharati, dengan melalui ya, nasab yang namanya musahara itu, mertua ya.
hatta yashula alaihi ittisaluhum fi qadaya mukhtalifah, ya. Sehingga menjadi mudah atas Nabi ittisaluhum berhubungan dengan mereka fi qadaya di beberapa hukum mukhtalifah yang berbeda-beda, ma'a adamil hijabi serta tidak adanya ya penghalang yang menghalangi hubungan antara Nabi dengan sahabat-sahabatnya itu. Wa hadza mimma yusa'idu lid-difa'i an mubda'ihi as-sami. Dan inilah termasuk sesuatu yusa'idu yang dapat membantu lid-difa'i untuk mempertahankan an mabda'ihi sami dari tujuan utamanya Nabi menikah lebih dari satu itu as-sami yang tinggi, ya. Wa nasrid da'watil islamiyah dan sekalian untuk ikut andil ya dalam penyebar luasan dakwah Islamiyah yang dilakukan oleh istri-istri Nabi itu, ya. Jadi hikmahnya Nabi itu nikah lebih dari satu itu, ya, agar antara Nabi dan sahabat-sahabatnya itu diketemukan ya hubungan yang sangat kuat ya, melalui sifat kemusaharaan itu, melalui sifat kemertuaan itu. Yang dulunya itu agak segan ya, misalnya antara Nabi dengan sahabat-sahabatnya, tapi kalau sudah jadi mertua itu akan lebih dekat lagi, lebih kuat lagi hubungannya itu, sehingga tidak memerlukan pakai pelantara lagi itu, karena sudah menjadi keluarga, menjadi keluarga. Malah yang dulunya bukan mahram tapi sekarang sudah menjadi menjadi mahram dengan sebab menjadi musyawarah itu kan kayak gitu, ya. Akhirnya Nabi, mertuanya Nabi itu banyak ya sudah mahram kepada Nabi karena musyawarah kan kayak gitu, ya. Termasuk ya istrinya Abu Bakar itu kan mahram dengan Nabi kan kayak gitu. Kan mertuanya soalnya Siti Aisyah itu dinikahi oleh Nabi, sehingga hubungannya itu yang dulunya agak ya sungkan tapi sekarang sudah jadi mantau itu ya kan lain ceritanya kan kayak gitu. Mau tanya apa saja lebih mudah kepada Nabi karena Nabi sekarang sudah merupakan keluarga dekat ya, namanya melalui nasab yang musyawarah itu ya, musyawarah itu. Demikian juga ya untuk penyebaran agama Islam ya, juga istri-istrinya Nabi itu ikut andil dalam penyebaran hadis-hadisnya Nabi. Terutama hadis-hadis yang sangat pribadi sekalian, sangat pribadi itu yang orang lain tidak tahu kecuali istrinya yang tahu tentang hubungan dalam rumah tangga Nabi gimana itu, yang banyak menceritakan adalah istri-istri Nabi kan kayak gitu. Kalau umpama Nabi tidak beristri banyak ya, lalu siapa yang mau menceritakan tentang sifat-sifat Nabi di dalam rumah tangganya itu, gimana cara beliau menghadapi istri-istrinya yang sekian jumlahnya itu, gimana keadilan beliau itu, semuanya itu diceritakan oleh istri-istrinya kan kayak gitu. Kan pernah pada suatu saat katanya ya, Siti Aisyah itu tanya kepada Nabi, wahai Nabi, siapa di antara istri-istri sampean yang paling sampean cintai itu, ya. Sampai tanya kayak gitu, sampai berani tanya kayak gitu. Oh iya, besok jawabannya ya, gitu. Akhirnya Nabi itu ya beli cincin 9 ya, yang sama, bentuk yang sama, dengan bentuk yang sama, diberikan kepada Aisyah ya. Jangan beritahu kepada siapa-siapa ya dengan istri-istri yang lain ya, bahwa kamu dikasih cincin dengan saya. Jangan diberitahukan sama siapa-siapa, jangan. Datang kepada istri yang lain juga bilang seperti itu. Akhirnya setelah selesai semua ya, baru Nabi itu menceritakan ya, istri-istriku yang paling aku cintai yaitu istriku yang mendapatkan cincin dari aku kan kayak gitu. Karena semuanya dapat berarti semuanya itu adalah sama cintanya antara satu dengan yang lain, tak peduli apa itu sudah agak sepuan apa masih muda apa bagaimana ya sama ya. Dan itu diceritakan oleh istrinya. Kalau ndak istrinya ndak kira cerita kayak gitu kan kayak gitu. Tentang keadilan beliau ya
atau terhadap apa ya, istri-istrinya itu, istri-istrinya itu. Itu hikmahnya yang didapat seperti itu. Terus yang nomor 2, ya, hayatuhu sallallahu alaihi wasallam durusun li ummatihi wa qudwatun hasanah. Ya. Kehidupan Nabi itu merupakan pelajaran bagi umatnya, ya. Wa qudwatun, dan sekalian merupakan panutan yang baik. Jadi hidupnya Rasulullah itu durusun, merupakan pelajaran, ya, li ummatihi, bagi umatnya, wa qudwatun, dan sekalian panutan, ya, hasanah, ya, qudwatun hasanah, ya itu apa sih, panutan yang baik. Fa fi tazawwujihi sallallahu alaihi wasallam bi aksara min arba'atin, ya, manfaatun kabiratun lil ummah. Maka adalah di dalam nikahnya beliau dengan lebih dari 4 istri, ya, itu mengandung manfaat yang sangat besar bagi umatnya ini. Kayyang kulna ilaina ma yata'allaqu bihayatihil yaumiyah, agar supaya istri-istrinya itu dapat meminda kepada kami, dapat meriwayatkan kepada kami, ya, ma yata'allaqu bihayatihil yaumiyah, kepada hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan Nabi sehari-hari. Ya. Kama annahunna a'rafu bidzalika, sebagaimana mereka itu adalah lebih tahu bidzalika, dengan kehidupan Nabi di rumah tangganya itu. Berarti wa naqlur riwayati fi hajatin ila ta'addudihinna. Adapun pemindahan riwayat itu tentang hadis, ya, hadis, riwayat hadis, fi hajatin itu sangat butuh sekali, ila ta'addudihinna, kepada berbilangannya istri Nabi itu. Tipuannya istri-istri Nabi itu yang bercerita hadis kepada, ya, sahabat-sahabat yang lain, yang utamanya persoalan-persoalan yang sangat pribadi itu diceritakan oleh istri-istrinya itu, yang orang lain tidak tahu, ya, tidak tahu. Paling orang lain tahu kalau hadis-hadis itu hubungannya dengan orang banyak, tapi kalau hubungannya dengan keluarga ya tidak tahu, yang tahu cuma istrinya itu. Ya kalau istrinya tidak banyak, ya gimana bisa banyak ceritanya tentang masalah keluarganya Rasulullah itu. Bagaimana cara membagi waktunya, kan gitu ya. Ya. Waktunya itu gimana. Ya, sehingga istri-istrinya itu persiapannya sama semua itu. Bagiannya siapa malam ini misalnya, ya, jamunya sama dengan yang tadi malam disiapkan oleh siapa itu sama, ya. Jadi telur, ya, ada jeruk, ada madu, kalau gitu sama itu jamunya itu, persiapannya itu sama. Itu diceritakan oleh istrinya, kan kayak gitu. Tidak beda istri yang satu dengan istri yang lain, persiapannya itu kalau sudah nyampe bagiannya di situ adalah sama. Jadi madu, telur. Wa naqlu riwayati fi hajatin ila ta'addudihinna. Fakam min hadisin ja'a ilaina minhunna. Banyak dari hadis itu, banyak dari hadis Nabi itu ja'a ilaina, telah datang kepada kami, ya, minhunna, yang datangnya itu dari istri-istri Nabi itu. Wa bidzalika na'rifu ahkaman tata'allaqu bihayatihil manziliyah, ya, dan dengan demikian kami bisa tahu ahkaman kepada beberapa hukum
tata'allaqu bihayatihil manziliyah, yang berhubungan dengan kehidupan Nabi di dalam rumah tangga itu, wal muasyarati zawjiyah, dan pergaulannya dengan istrinya itu, wal ghusli, dan masalah adus, wal haidi, dan masalah haid, wan nifasi, dan juga masalah nifas, ya. Wa ma ila dzalika, dan hal-hal yang kepada persoalan itu, fakunna a'wanan lahu, maka ada mereka itu, a'wanan adalah cukup membantu, ya, lahu sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alal qiyami bima akramahullahu bihi, untuk melakukan apa-apa yang Allah telah memuliakan kepada Nabi, bihi, dengan sesuatu itu, maksudnya min tablighi risalati, dari penyampaian risalahnya, wa adail amanati, dan juga menunaikan amanat, ya, wa ta'limil muslimin dinahum, dan mengajar umat Islam, ya, dinahum, kepada agama mereka itu. Jadi misalnya kan pernah Siti Aisyah itu pernah meriwayatkan, ya, Nabi sedang puasa pernah mencium Siti Aisyah, ya. Jadi terus puasanya diteruskan, kan berarti mencium itu kan enggak apa-apa, kan kayak gitu. Kalau enggak kayak gitu siapa secerita, ya. Jadi siang hari di bulan puasa itu Nabi mengecup istrinya, kan kayak gitu. Terus puasa. Ya. Jadi berarti enggak apa-apa, kan kayak gitu kan? Enggak apa-apa, kan. Artinya boleh-boleh saja, kan kayak gitu. Kalau orang lain kan tidak tahu, ya, kan tidak kira tahu, kan, tidak tahu. Pasti ya keluarganya yang paling tahu itu, yang paling tahu cara bergaul dengan istrinya gimana, kan kayak gitu. Itu bukan orang syahwanian, ya, bukan orang yang syahwatnya tinggi, bukan, tapi semuanya itu adalah, ya, untuk kepentingan tersebarnya ajaran Islam secara menyeluruh begitu, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat keluarga, ya. Utamanya yang bersifat keluarga itu diceritakan oleh istri-istrinya itu. Yang bersifat umum, ya, kadang-kadang Nabi bercerita langsung kepada orang banyak, kan kayak gitu. Ya soal di depan Nabi itu hanya 2 orang, 3 orang, itu kan nanti yang itu yang menceritakan kepada yang lain, kan kayak gitu. Khususnya yang namanya hadis-hadis qauli, yang perlu riwayat itu hadis qauli. Kalau hadis fi'li kan tak perlu riwayat, ya. Saya cukup melihat, kan. Kalau hadis qauli itu perlu riwayat, ya. Perlu riwayat. Perlu ada yang menyampaikan kepada orang lain tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah, kan kayak gitu. Yang disabdakan Nabi itu perlu disampaikan oleh orang lain. Kan hadis kan ada 3, ya, ada qauli, ada fi'li, kan gitu, ya. Ada takriri, kan gitu. Yang fi'li itu, ya, cukup dilihat walaupun tidak diceritakan oleh siapa-siapa, ya, bisa. Makanya modelnya hadisnya salat itu dikatakan langsung dikatakan hadis mutawatir, karena Nabi itu langsung membuktikan praktek salat itu di depan orang banyak, kan kayak gitu. Langsung dipraktekkan di depan orang banyak, langsung Nabi mimpin salat jamaah, ya. Setelah selesai baru Nabi itu pakai sabdanya yang pendek itu, sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi praktek langsung baru qauli, kan kayak gitu. Fi'li dulu baru qauli, kan kayak gitu. Juga seperti haji itu, ya, ya sama kayak gitu. Yakhudhu anni manasikakum, ya. Ambillah dari aku tata cara pelaksanakan haji kalian. Berarti kalau seperti itu langsung hadisnya langsung mutawatir, karena Nabi bersabda di depan orang banyak, diterima oleh orang banyak, diceritakan lagi oleh kepada orang lain dengan orang banyak, kan kayak gitu. Itulah yang disebut dengan mutawatir, kan kayak gitu. Mutawatir. Jadi berarti istri-istri Nabi semuanya ikut membantu untuk menyempurnakan tugas-tugas Nabi, ya. Tugas-tugas risalah Nabi itu, ya, ikut disempurnakan oleh istri-istrinya itu, ya. Itu kepentingannya Nabi itu beristri sampai banyak, ya.
Di samping ya karena politik ya, karena politik ya. Ini sama dengan beristri Siti Hafsah itu. Siti Hafsah itu kan pernah ditawarkan kepada Sayyidina Utsman. Oleh Sayyidina Utsman ya, bilang lastu bihajatin ila dzalik, saya tidak butuh itu Pak Umar, kan kayak gitu ya. Kamu ya, anakku ambil kamu ya Pak Utsman, kira-kira seperti itu ya. Lastu bihajatin ila dzalik, saya tidak butuh itu. Kan kok ya itu tolak tamat itu kan ya. Kan belis ini. Buat sabar ya tolak kan kayak gitu. Akhirnya ditawarkan kepada Sayyidina Abu Bakar juga, ya Abu Bakar tidak nyaut kali itu. Ya, tapi akhirnya Nabi itu sekarang yang datang untuk meminangnya, katakan ya. Jadi sudahlah soal Hafsah itu ya, Hafsah itu akan dapat suami yang lebih dari Utsman dan Abu Bakar. Ya, tidak usah khawatir sampean Pak Umar. Ya, Hafsah itu akan dapat suami yang lebih dari Utsman dan lebih dari Abu Bakar. Ya akhirnya ya betul. Ya. Soalnya kalau Sayyidina Umar sampai ngambek misalnya itu keluar dari Islam, yang celaka kan Islam kan kayak gitu. Yang celaka itu Islam, makanya itu diemong ya, diemong ya. Takut seperti itu ya, tapi tidak kira ya, tak kira. Yang umpama ya, logikanya kan seperti itu. Kalau sedang marah itu Umar siapa lawannya kalau marah itu? Ya, kan tidak ada duanya pada saat itu. Itu berarti kawinnya itu ya karena politik. Kalau seperti itu politik untuk menyelamatkan apa sih Islam ya, untuk menyelamatkan Islam ya. Takut sampai Umar keluar dari Islam lagi, akhirnya yang celaka sekarang Islam dan umat Islam sekalian kan gitu ya. Kalau umpama itu tidak segera didatangi lah, didatangi. Yang ketiga, aktsaru awzajlihi sallallahu alaihi wasallam muslimatun qabla ayyakunna tahtahu sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.